Halo, kembali lagi bersama ikan hias Harifish teman-teman. Kita kali ini ingin membahas beberapa sifon yang terdapat di toko ikan hias Harifish ya teman-teman. Oke, yang pertama kita ingin membahas ini ya teman-teman. Ada sifon handmade teman-teman. Ini biasanya buat kita atau cupang akuarium yang kecil-kecil ya teman-teman. Bisa buat aquascape yang kecil-kecil juga ya teman-teman. Ya, itu handmade ya teman-teman. Oke, terus yang kedua ini juga manual ya teman-teman. Ini sifon yang kedua manual buat akuarium yang gede ya teman-teman, tapi manual dengan itu bentuknya teman-teman. Bentuknya seperti itu ya teman-teman, dengan pompa warna biru dan selangnya putih transparan ya teman-teman. Oke, terus yang ketiga ini yang elektrik ya teman-teman. Ini menggunakan baterai yang itu ya teman-teman, baterai yang sedang gitu teman-teman, atau tipe C atau apa ya teman-teman, kayaknya seperti itu ya teman-teman. Oke, tuh tampilannya digambar seperti itu ya teman-teman, tuh panjang dan elektrik ya teman-teman. Kita akan langsung cabut untuk uji coba teman-teman. Oke, ini yang pertama sifon handmade nya teman-teman. Ini biasanya buat akuarium kecil-kecil itu ya teman-teman, buat soliter, buat cupang, buat aquascape yang mini-mini teman-teman. Oke, tuh ya, kita akan langsung uji coba teman-teman. Oke, kita masukkan kepalanya teman-teman. Oke, terus itu ada penguncinya teman-teman, pengunci selang. Kita akan langsung buka aja teman-teman nanti. Nah, terus ekornya kita tempatkan di tempat kosong, biasanya ember atau apapun itu ya teman-teman, yang kosong ya teman-teman. Pokoknya itu pelan-pelan mulai keluar ya teman-teman. Nah, itu keluar, udah mulai keluar, kita bisa beraksi teman-teman, menguras sambil membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat di akuarium, aquascape, pokoknya di tempat yang mini-mini ya teman-teman, sesuai dengan porsi sifonnya ya teman-teman. Tuh sangat kecil soalnya ya teman-teman untuk sifonnya. Oke, tuh keangkat semuanya teman-teman. Oke, kita lanjut yang sifon kedua ya teman-teman. Oke, sifon yang kedua ini juga manual untuk akuarium yang lumayan gede ya teman-teman. Tuh, itu biasanya orang menyebut ekornya ya teman-teman, dan itu kepalanya. Oke, kita langsung masukkan saja teman-teman. Dan mohon maaf ya teman-teman apabila prakteknya kurang pas atau kurang bener, kurang jelas, soalnya yo menyingkat waktu ya teman-teman, hanya memperlihatkan bisa enggaknya alat ini dipakai ya teman-teman. Contohnya ya teman, nah itu kita pencet di pompanya yang berwarna biru ya teman-teman, dengan teknik ya teman-teman. Tuh, dipompa saja, dipaske, di luruskan atau dikurang apa, di agak di ke bawah ke ya kepalanya. Nah, itu diluruskan dulu, agak diluruskan ya teman-teman. Nah, itu kita harus sabar, harus tepat ya teman-teman, biar bisa mengalir airnya. Oke teman-teman, nah gitu. Nah, itu mulai mengalir ya teman-teman. Nah, itu oke, setelah mengalir seperti itu, kita tinggal apa, mendekatkan kepalanya di kotoran-kotoran yang ada di akuarium ya teman-teman. Bisa ada substrat pasir-pasir, itu biasanya kan ada kotoran ikan ya, itu bisa masuk ke substratnya itu teman-teman. Oke, pasir-pasirnya itu teman-teman. Nah, itu bisa sambil nguras, sambil membersihkan kotoran teman-teman. Oke, itu ya contohnya teman-teman. Nah itu masuk ke ember untuk dibuang, nanti bisa diganti air yang baru teman-teman. Oke, terus yang ketiga teman-teman itu sifon elektrik ya teman-teman. Nah, ini sifon elektrik ini bisa panjang dan bisa pendek ya teman-teman. Nah, dan menggunakan baterai yang sedang ukurannya ya teman-teman, atau tipe C atau tipe apa ya, kurang paham betul. Pokoknya ya yang sedang lah, yang sedang itu kan ada kecil, ada sedang, ada besar teman-teman. Baterainya ada 3 macam. Oke, tuh seperti itu ya teman-teman. Dan ini itu ada 2 pembuangan ya teman-teman, atau itu yang pertama biasanya buat mengangkat kotoran saja,
Nah itu kotorannya bisa nanti masuk di kainnya ya teman-teman. Itu buletannya itu biasanya ada kainnya, itu nanti kotorannya bisa langsung masuk ke situ, ke kainnya itu teman-teman. Jadi nah itu di situ nanti ada kainnya, kotorannya masuk ke situ dan bisa dicuci ya teman-teman. Oke, dan untuk mengurasnya kita menggunakan selang ini ya teman-teman. Nah itu kita bisa menggunakan selang itu. Oke nah teman-teman, dan itu kepalanya ya teman-teman ada dua macam juga ya. Itu yang pertama kita gunakan biasanya buat substrat di pasir itu teman-teman, kotoran yang ada di pasir itu teman-teman. Nah itu kita menggunakan itu. Terus itu yang di kaca teman-teman. Oke, nah itu kelihatan ya teman-teman. Oke, kita langsung uji coba ya teman-teman. Dikarenakan tempat kita itu belum ada tempat akuarium yang dalam. Oke, jadi kita uji cobanya hanya menguji coba mesinnya berhasil atau enggak ya teman-teman. Nah kita harus airnya harus itu ada tulisannya level air. Nah di situ ada tulisannya levelnya ya teman-teman nanti. Oke, kita langsung masukkan saja teman-teman. Itu harus masuk ya teman-teman. Nah itu batasannya di situ harus masuk air di situ ya teman-teman. Ya dikarenakan kalau ditambahin tadi kepalanya itu nggak masuk akuarium teman-teman. Oke, kita hanya uji coba untuk bisa enggaknya alat ini berfungsi atau enggak ya teman-teman. Nah itu kita langsung masukkan. Nah tadi yang saya tunjukkan masuk enggaknya itu, nah itu ya, itu harus masuk ke dalam air biar keluar airnya ya teman-teman. Oke, kita langsung uji coba, kita pencet teman-teman. Nah itu mulai keluar ya teman-teman. Nah itu bisa langsung keluar teman-teman, karena tadi yang yang ada tulisannya level air itu kalau tidak tidak masuk ke dalam air, nanti itu airnya tidak akan keluar ya teman-teman. Oke, nah itu kita contohkan juga apabila yang ada tulisannya level air itu tidak ikut kecelup airnya. Nah itu airnya tidak akan keluar ya teman-teman. Oke ya, itu kan tidak keluar ya teman-teman tuh. Oke, nah itu tidak bisa keluar ya teman-teman. Nah apabila pengetesan ini kurang pas atau ada yang lebih jelas lagi, nanti bisa komen di komentar ya teman-teman, atau ada masukan-masukan ke depannya ya teman-teman. Oke, nah itu bisa langsung di komen ya teman-teman untuk kemajuan ikan hias Sarifish teman-teman. Oke, nah itu ketika level airnya tak masukkan itu bisa keluar teman-teman, tapi kalau diangkat nah itu dia akan mati teman-teman. Oke, dan ini kesimpulannya teman-teman. Yang pertama ini yang handmade ya teman-teman, ini sifonnya cocok buat ya pokoknya akuarium kecil beta ataupun biasanya ada gapi atau apa ya teman-teman, atau aquascape. Ini cocok sekali dan murah meriah ya teman-teman. Jadi recommended sekali untuk budget yang sangat minim ya teman-teman. Ini sangat murah meriah teman-teman, terdapat di ikan hias Sarifish. Oke, terus yang kedua ini yang buat akuarium gede tapi budgetnya juga kurang. Itu biasanya menggunakan ini teman-teman, dan ini manual caranya ya teman-teman. Jadi ini juga recommended sekali buat akuarium gede karena biar gak begitu capek untuk ngurasnya ya teman-teman. Terus yang ketiga ini yang punya budget lebih, itu sangat praktis sekali, tinggal pencet ada baterainya. Yang terpenting sesuai dengan yang saya praktekkan tadi ya teman-teman. Kalau itu yang saya coba ya teman-teman, harus tercelup ya teman-teman, kalau enggak ya enggak keluar airnya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Oke.